Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Jumpa lagi dengan saya di sini. Hari ini saya mau berbuka intermittent fasting ya. Hari ke-53, alhamdulillah nonstop sampai saat ini bisa sampai ke 53 hari. Dan berat badan saya alhamdulillah masih tidak naik lagi ya. Dari bulan puasa itu 68 kilogram ya. 68,60, terus pas lebaran 63. Nah, terus naik lagi setelah lebaran jadi 65. Nah, setelah lebaran saya diet lagi dari 65 kilo ke sekarang 58 kilo ya. Masih alhamdulillah ya. Puasa 53 hari intermittent fasting, saya turun kurang lebih dari 65,80 sekarang ke 58 ya. Jadi kurang lebih 7 kilo ya. 7 kg selama 53 hari ya. Ya alhamdulillah ya, sedikit-sedikit lah turunnya, tidak terlalu banyak tapi badan tidak lemas, sehat ya. Jadi turunnya saya setiap minggunya kurang lebih 1 kg ya. Jadi tidak over lose weight, tapi sehat tetap. 1 minggu turun 1 kilo seperti itu ya. Jadi badan tetap sehat, tidak lemas ya. Meskipun berpuasa selama kadang saya 23 jam, kadang 22 jam, kadang 22 jam, kadang 20 jam ya. Jadi dalam seminggunya itu saya tidak terus menerus 23 jam, tapi kadang tergantung ini ya. Kalau terlalu lemas saya buka di 22 jam, kadang 20 jam ya. Yang terpenting masuk 20 jam sudah termasuk ke dalam autophagy ya. Jadi autophagy itu ya memakan lemak-lemak yang sudah lama di tubuh ya, sel-sel yang rusak. Jadi bisa merenew sel-sel yang lama menjadi kembali sel-sel yang baru. Positifnya adalah ketika saya melakukan intermittent fasting ini selama kurang lebih 53 hari ya, yang saya alami adalah saya merasa badan lebih segar ya, kulit juga lebih halus ya, lebih cerah. Terus yang paling utama buat wanita yang diidam-idamkan adalah ketika masa period datang bulan itu menjadi lebih teratur dan lebih sehat ya. Biasanya saya itu kalau masa datang period itu hari pertama itu sedikit ya, baru hari kedua, hari ketiga banyak. Nah, tapi setelah melakukan intermittent fasting di hari pertama itu langsung keluar lancar ya, langsung. Jadi hari pertama itu sudah keluar normal banyak ya, tapi masih dalam ya, baguslah gitu, keluarnya lancar ya. Nah, itu yang saya rasakan, mungkin karena hormon estrogen dan hormon testosteronnya itu kembali kembali sehat lagi ya. Jadi mungkin darah insulinnya menurun, jadi membuat datang bulan itu kembali lagi tidak ada halangan datangnya. Jadi tidak terhalang oleh hormon yang menghalangi ya, hormon estrogen ya. Nah, jadi itulah positifnya. Alhamdulillah saya bisa lanjut ke 53 hari, alhamdulillah. Yang saya akan lanjutkan lagi ya, puasa intermittent fastingnya menjadi kebutuhan saya sehari-hari ya. Jadi saya akan mengatur jam makan saya setiap harinya, misalkan cuma 2 jam atau sampai 4 jam. Setelah itu saya tidak akan makan apa-apa lagi sampai besok paginya lagi, cuman minum ya. Nah, alhamdulillah yang saya rasakan itu ya, tubuh itu enteng, olahraga, angkat beban juga bertenaga ya. Biasanya 10 menit 20 menit langsung capek, lemes ya. Tapi sekarang ada tenaga gitu, bisa ngangkat yang berat-berat ya, beban itu bisa terangkat, jadi lebih enteng lah bawaannya. Nah, untuk intermittent fasting hari ke-53 saya tidak update tiap hari ya, karena mungkin juga menunya sama-sama saja tidak beda ya, mungkin nanti saya takutnya bosan. Ya itu saja menunya, biasa harus ada protein, ada serat ya, ada karbohidrat, ada buah, ada ya. Nah, sekarang saya membuat ini dari dada ayam ya, steak dada ayam seperti ini tuh. Digoreng sebentar, kasih minyak sedikit saja 1 sendok, lalu dipanggang kembali menggunakan air fryer. Supaya apa? Supaya si minyaknya itu kebuang lagi ya. Jadi kurang lebih ya 80% bebas minyak ya. Nah, ini ada dada ayam, ini kurang lebih 165 gram ya, dada ayam.
Terus ada telur rebus 2, seperti biasa menunya dada ayam atau telur rebus proteinnya. Kadang ada daging kambing, tapi saya kurang suka daging kambing atau daging merah ya. Daging sapi sukanya rendang saja, direndang, tapi kalau yang di steak itu kurang suka ya, lebih rasanya gimana gitu ya. Lidah saya itu orang Sunda, harus banyak bumbu ya. Kalau cuman daging sapi dikasih garam dan merica saja rasanya mending saya makan rendang saja gitu, lebih nikmat. Nah itu seperti itu. Nah ini terus ada ini apa, salad ya, salad biasa. Saya itu suka penggemar mentimun dan tomat ya. Karena apa ya, karena sayurannya di sini cuman kebanyakan ini saja, tomat, mentimun, tapi dampaknya apa, ke tubuh itu sehat ya, ke tubuh itu sehat dan juga rendah kalori tapi mengenyangkan ya. Nah oke, itu saja, selamat makan semuanya. Yang intermittent fasting semoga tetap semangat, jangan menyerah ya. Insya Allah, jadi setiap harinya itu, hari per hari itu kekuatan kita itu menjadi lebih kuat, tidak mudah lapar, bisa mengontrol lebih rasa lapar ya. Yang biasanya mungkin lemes, bicara juga lemas ya. Nah, setelah lebih dari 40 hari ke sini, 50 hari itu mulai badan kita itu mulai normal ya. Tidak lemas, alhamdulillah. Jadi itulah manfaat intermittent fasting, itu bisa mengontrol rasa lapar menjadi energi yang bergerak itu bisa lebih enteng ya. Tidak mengantuk sama sekali setelah makan. Biasanya kalau sebelum intermittent fasting, setelah makan itu rasa ngantuk itu benar-benar terasa ya, berlebihan. Tapi setelah intermittent fasting, setelah kita makan itu biasa saja bawaannya, sampai maghrib itu tidak terasa ngantuk, tidak mau tidur, seperti itu ya. Biasanya kan kalau setelah makan siang itu jam 2, jam 3 mulai terasa ngantuk ya. Nah ini kelebihan intermittent fasting itu, setelah makan tuh tidak rasa ngantuk. Yang terpenting adalah makannya dijaga, jangan mengandung banyak gula. Tepung, nasi kalau tidak bisa berhenti nasi, 2 sendok saja. Nah hari ini saya tidak makan nasi karena ini banyak dari karbohidrat dari sayur juga ya. Dan buah, nanti saya akan makan apel dan juga orange ya nanti setelah ini. Tidak makan sekarang, nanti saja, karena takut setelah istirahat 1 jam ini makan selesai lanjut buah supaya tidak kembung ya. Nah seperti itu. Jadi insya Allah saya hari ini makannya cuma 2 jam saja ya. Kalau 1 jam itu ribet sekali, tidak ada waktu, kenyang langsung, tidak bisa makan buah ya. Nah tidak bisa makan cuci mulut setelah makan. Nanti kalau 2 jam ada waktu, nah bisa 2 jam itu leluasa ya, bisa makan buah nanti. Oke, itu saja dari saya. Saya masih melakukan intermittent fasting sampai hari ini. Hari ini ke 53 ya. Berat badan saya alhamdulillah masih 58 kilo, tidak naik lagi dari 65,60 ya ke 58. Target saya itu insya Allah bisa 55 ya. Kalau bisa lagi insya Allah, tapi saya tidak terburu-buru, santai saja. Yang penting saya sekarang bisa mengontrol makan saya ya, menjadi makan yang lebih sehat. Kalau bisa misalkan sudah 55, sekarang 58, cuma 3 kilo lagi, itu insya Allah 1 bulan saya bisa turun ya. Atau setelah itu kalau sampai bisa lagi, insya Allah saya coba sampai ke 50. Nah setelah 50 saya sudah tidak akan mengurangi defisit kalori lagi. Mungkin akan saya intermittent fastingnya hanya akan ke 18,6 setiap harinya, tidak sampai 20 jam ya. Kalau berat badan saya nanti sudah 50 kilo atau 55 kilo ya. Dan menunya juga mungkin saya hanya akan menjaga, tidak akan dikurangi defisit. Nanti setelah berat badan saya 50 kilo, mungkin kurang lebih kalorinya 1200 setiap hari, akan seperti itu terus, tidak akan menambah, tidak akan dikurangi ya. Dan olahraga mungkin ya seperti biasa 30 menit olahraga ringan ya, dari di tempat, jogging ataupun aerobik yang ringan saja setiap hari 30. Atau bisa saya mungkin 1 minggu 5 kali sekali ya, 5 kali dalam 1 minggu ya. Oke, itu saja dari saya. Selamat berintermittent fasting. Buat siapapun yang mau hidup lebih sehat, yang berat badan berlebihan, saya sarankan melakukan intermittent fasting karena banyak sekali manfaatnya ya. Menstruasi teratur, bagus, keluar langsung banyak ya. Hari pertama itu sehat, enak, tidak ada rasa sakit mules.
terus sakit di bagian perut, kram, tidak ada, langsung pure lancar. Pokoknya enak sekali, ringan ke badannya, tidak pusing di kepala ya. Karena kalau misalkan darah menstruasi tidak keluar lancar, itu nanti bisa menyebabkan ya migrain seperti itu ya. Terus ya tidak enak lah hormon itu ya, bawaannya marah, stres. Tapi kalau keluar lancar, insya Allah hormon-hormon stres itu terkendali dengan apa? Dengan intermittent fasting yang membuat penurunan berat badan Anda itu akan lebih maksimal ya, tidak terhalang, tidak terganggu ya. Itu manfaatnya dari intermittent fasting yang patut kita coba atau Anda semua coba ya, karena saya sudah rasakan dan buktikan meskipun baru 53 hari, tapi manfaatnya benar-benar terasa positifnya ya, banyak baiknya dibanding buruknya. Cuman harus kuat saja, tahan gula, karbohidrat berlebih ya, tepung, terus yang pedas-pedas seperti itu, bakso seblak yang seperti itu lebih baik dihilangkan ya, kurangi, atau bisa misalkan tidak bisa dikurangi sama sekali, bisalah kita cheating seminggu sekali boleh ya, makan Indomie seperti itu. Oke, itu saja dari saya. Selamat berbuka puasa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.